Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berseru kepadamu, karya agung-Mu lah yang selalu membimbing dan menyertai kami. Berkatilah kami, tuntunlah kami dalam setiap langkah hidup kami. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Bacaan dari kitab Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima tahun yang keempat. Nabi Hanaya bin Ayur, yang berasal dari Gibeon, berkata kepadaku di rumah Tuhan, di hadapan para imam dan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan, semesta alam Allah Israel, aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan, sungguh aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin. Semoga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya dengarlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hanaya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hanaya
di depan seluruh rakyat. Beginilah sabda Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel dari tengkuk segala bangsa. Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana, dan sesudah Nabi Hanaya mematahkan Gadar dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, engkau telah mematahkan Gadar kayu, tapi aku akan membuat Gadar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya, dengarkanlah, hai Hanaya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah dalam Tuhan, sungguh aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hanaya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ketujuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, ya Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan kau karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadamu, ya Tuhan. Biarlah orang-orang takwa berpihak kepadaku, orang-orang yang paham akan peringatan-peringatan-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Tuhan. Haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi. Kalian harus memberi mereka makan. Jawab mereka, pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, bawalah kemari. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan, sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami, baik berupa pemikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Berkati, bimbing, lindungilah kami. Berkatilah saya, istri saya, putra-putri kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, para sanak famili, kerabat, dan teman kami, orang-orang yang kami kenal dan kami kasihi. Hanya kuasa dan kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami ini. Berkatilah hubungan cinta kasih kami antara suami istri, agar kami hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dipimpin oleh karunia Roh Kudus-Mu. Berkatilah hubungan cinta kasih dalam keluarga, agar kami bersatu pada hidup rukun, damai, dan sejahtera, saling mengampuni, saling bekerja sama, saling percaya, dan yang paling utama selalu setia kepada Allah Tritunggal Maha Kudus untuk selama-lamanya. Berkatilah segala pekerjaan, kegiatan, aktivitas, usaha, pelayanan, karya kami dimanapun kami berada. Lindungilah kami, sertailah kami. Hanya kuasa dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini. Berkatilah segala sesuatu yang Bapa berikan kepada kami, agar kami gunakan bagi kebaikan dan kebenaran, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya kuasa dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini, ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Sembuhkanlah, pulihkanlah kami dari sakit penyakit ini, disebabkan lebih penyakit, hal yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, dan dari segala hal-hal yang tidak kami ketahui, baik dari dalam maupun dari luar diri kami. Bebaskanlah pribadi, lepas pribadi kami dimanapun kami berada, dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala musibah, dari segala kecelakaan, dari segala kemalangan, dari segala hal yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa jahat, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa dunia ini, kuasa hawa nafsu. Hanya kuasa dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini. Penyelenggaraan-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami ini. Mohon belas kasih dan kerahiman-Mu untuk para arwah, leluhur, nenek moyang, ibu mertua, abang ipar, paman bibi, matua, pak tua, kakek nenek, saudara-saudara, baik kerabat, ande tolang, keponakan, famili, dimanapun mereka dimakamkan, dan juga yang berada di api penyucian, dan juga saudara-saudara seiman, baik di lingkungan, di paroki, di kuskupan, di muka bumi ini, yang setia kepada Yesus Kristus Allah Tritunggal Maha Kudus untuk sampai akhir hidupnya. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam damai. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita, berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikan aku pembawa damai bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan, jadikan aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan, jadikan aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenteram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Para kudus Allah, doakanlah kami. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Santo Yakobus, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung-Mu yang selalu menyertai dan menyelenggarakan kami di muka bumi ini. Kami hanya berserah kepada-Mu, kami hanya setia teguh di hadapan-Mu. Berkatilah, bimbing, lindungi, sertailah kami dimanapun kami berada dalam pekerjaan, kegiatan, aktivitas, perjalanan, usaha, pendidikan, pengajaran, karya, dan segala pelayanan kami di muka bumi ini. Semua doa kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat sabda pada hari Senin ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah.